Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kami ucapkan kepada kita semua, khususnya bagi saudara-saudara yang merayakan hari Sabat pada hari ini. Kami dari Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas, sesuai dengan himbauan dari pemerintah, Kapolres dan juga sebagian dari Departemen Kesehatan menghimbau untuk menghindari keramaian, sehingga jemaat memutuskan untuk melakukan perbaktian di rumah-rumah. Dan sebagai gemar rohani bagi kita, bagi umat-umat Tuhan pada saat ini, yang boleh saya sampaikan adalah seberapa penting kita mengenal Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pepatah orang bijak katakan bahwa semakin baik kita mengenal Allah, maka semakin baik pula lah kita mengenal diri kita sendiri. Ya. Saya ulangi, semakin baik kita mengenal Allah, maka semakin baik pula kita mengenal diri kita sendiri dan mengenal orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang ini telah semarak atau banyak yang kita tahu bahwa banyak manusia yang sudah terjangkit oleh virus ini, dan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak gereja-gereja sekarang ini sedang melakukan lockdown. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun banyak gereja-gereja yang melakukan lockdown, bukan berarti memutus iman kita kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa kita tidak beriman kepada Tuhan. Atau bukan berarti juga memutus kebenaran firman Tuhan. Melainkan dengan cara demikianlah kita dapat memperkecil penyebaran virus corona ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara demikian kita memiliki peluang dan kesempatan untuk melakukan kebangunan rohani secara pribadi, melakukan hubungan dengan Tuhan lebih erat, melakukan hubungan secara keluarga. Dengan demikian, ini bisa saja akan mendewasakan kerohanian kita secara pribadi, secara keluarga, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu menanam, dan ada waktu untuk menuai. Mungkin inilah waktunya di mana umat-umat Tuhan harus menggumuli, merenungkan hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan sejauh mana, sehingga melalui keputusan-keputusan gereja untuk menghimbau kita dapat beribadah di rumah-rumah kita masing-masing, untuk dapat mempererat hubungan kita dengan Tuhan, mempererat hubungan kita dengan keluarga, sehingga kita dapat menuntun suami, istri, anak-anak, orang tua, atau siapa saja yang dalam rumah kita, untuk dapat membuat hubungan dengan Tuhan lebih erat lagi, sehingga kedewasaan rohani kita, kedewasaan rohani secara keluarga akan lebih dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, melalui peristiwa ini kita dapat belajar, melalui peristiwa ini kita dapat menjalin hubungan secara pribadi ataupun secara keluarga dengan Tuhan, tulus, ikhlas, dan juga secara bijaksana. Ya. Dan lebih eratnya lagi, bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan akan kita lakukan di dalam rumah tangga kita, di dalam pribadi kita, melalui perbaktian kita di rumah-rumah. Sebagaimana Tuhan berfirman dalam buku Yohanes pasal 17 ayat 3. Buku Yohanes pasal 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah waktunya kita akan melakukan pengenalan akan Tuhan lebih erat. Mungkin saja perbaktian kita secara umum di gereja
tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan kedewasaan iman kita. Sehingga Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi untuk mendewasakan iman kita, untuk membuat hubungan kita lebih erat dengan Tuhan, untuk membuat hubungan keluarga kita dekat dengan Tuhan, sehingga melalui peristiwa ini kita bisa bersama-sama dengan keluarga, istri, anak-anak, atau siapa saja melalui perbaktian kita di rumah-rumah akan mendewasakan iman kita. Sehingga kita belajar bagaimana pentingnya akan pengenalan akan Tuhan itu. Sehingga kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi dengan sempurna. Dalam buku 1 Korintus pasal 13 ayat 12. 1 Korintus pasal 13 ayat 12 dikatakan, bagian B-nya, mengenal Allah dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melakukan pengenalan Allah dengan sempurna melalui hubungan pribadi kita, melalui perbaktian kita di rumah-rumah. Ya. Kita jangan menganggap remeh, jangan kita merasa bahwa kita sudah beriman. Bukan berarti kita tidak beriman oleh karena kita berbakti di rumah-rumah. Melainkan kita akan membuat hubungan kita semakin erat dan semakin dekat lagi kepada Tuhan. Inilah yang menjadi gema rohani pada kita pada siang hari Sabat ini. Kami dari Kalimantan Tengah mengucapkan selamat hari Sabat. Dimanapun umat-umat Tuhan berada saat ini, tetap jaga pola hidup sehat, keseimbangan, sehingga kita akan tetap sehat. Kalau tubuh kita sudah sehat, di dalam tubuh yang sehat akan terdapat juga iman yang sehat. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam setiap beraktivitas, berkegiatan, bekerja, bagi yang bekerja. Dan kami juga mengucapkan Tuhan memberkati bila saudara sedang melakukan perbaktian pada hari Sabat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kami mengucapkan selamat hari Sabat dan Tuhan Yesus memberkati.